إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian Ahad pagi Masjid Mujahidin Latih rahimani Allah iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur dalam kesempatan pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita hadir di majelis ilmu dalam rangka untuk yang pertama thalabul ilmi, mencari ilmu syar'i, mempelajari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita tergolong orang-orang yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan dalam kitab Sunannya, dan Al-Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan dalam kitab Sunannya dari sahabat yang mulia An Abi Darda, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Abu Darda ini para jamaah namanya adalah Amr Uwaimir bin Qais bin Zaid. Namanya adalah Uwaimir bin Qais bin Zaid radhiyallahu an. Beliau mengatakan, mari kita simak. Kata Nabi SAW, beliau berkata, Abu Darda mengatakan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu jalan, yabtaghi fihi ilman, yang dia mencari di jalan itu ilmu agama Islam. Dalam satu riwayat, yaltamisu fihi ilman, dia mencari di jalan yang dilaluinya itu ilmu agama Islam. Dan insya Allah kita tergolong orang-orang yang sekarang sedang berjalan mencari ilmu agama Islam. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka janji Allah, kata Nabi, Allah akan mudahkan untuknya jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bersabda, wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yasna. Dan ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya malaikat-malaikat Allah, mereka benar-benar meletakkan sayap-sayap mereka karena ridha dengan apa yang diperbuat oleh seorang yang belajar ilmu, sampai mereka meletakkan sayap-sayap mereka. Wa innal alima
la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Ketahuilah sungguhnya orang yang alim, orang yang berilmu, dia akan dimohonkan ampun oleh semua makhluk Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi. Subhanallah, semua makhluk Allah memohonkan ampunan bagi orang-orang yang berilmu. Hattal hitanu fil ma, hingga ikan-ikan besar yang hidup di air juga memohonkan ampunan untuk orang yang berilmu. Kemudian Nabi mengatakan, wa fadlul alimi alal abid, keutamaan yang dimiliki oleh orang yang alim yang berilmu atas orang yang sebatas rajin beribadah, ahli ibadah, adalah kafadlil qamari ala sairil kawakib, seperti keutamaannya rembulan dibandingkan atas seluruh bintang-bintang yang ada. Bulan itu apalagi ketika purnama tanggal 13, 14, 15 itu betul-betul bulat, cahayanya terang, melebihi atas bintang-bintang yang cahayanya hanya gemerlapan aja di langit. Nabi mengatakan, wa innal ulama'a warathatul anbiya, ketahuilah sungguhnya para ulama adalah pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhama, dan sungguhnya para nabi itu mereka tidak mewariskan kepada kita uang dinar, uang emas, kepingan uang emas, dan tidak pula kepingan uang dirham, uang perak. Wa innama warathul ilma, sesungguhnya yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. Alhamdulillah kita berebut ilmunya para nabi sekarang ini, Masya Allah. Ada yang rawuh duluan. Saya bahkan sejak tadi malam sudah di Kediri, Pak, menginap. Sebab kalau berangkatnya pagi tidak cukup menginap di Kediri. Tadi sudah sama-sama mengkaji agama di Masjid Al-Falah, kemudian sekarang di Masjid Al-Mujahidin, bertemu dengan sesama muslim. Ini indah sekali, kebersamaan yang indah, sama-sama mencari ilmu. Kita berlomba-lomba mendapatkan ilmu agama, warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah yang biasa duduk di majelis ilmu seperti ini, saya yakin, ini keyakinan saya pribadi, tidak akan rebutan warisan. Yang diperebutkan warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan warisannya orang tua. Bukan warisannya orang tua. Yang membuat kalau kita berebut dengan saudara menjadi bertengkar, pecah hubungan tali kekerabatan silaturahim. Tapi di sini kita berlomba-lomba untuk mendapatkan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, faman akhadahu, barang siapa yang mengambil warisan tersebut, warisan ilmu, akhadha bihadzin wafir, sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar, melimpah ruah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi pendahuluan, mudah-mudahan memberi semangat kepada Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat untuk terus mencari ilmu. Kapan para jamaah kita pensiun mencari ilmu? Kalau pensiun dari pekerjaan itu ada, Pak. Jadi ada yang pensiun dari pegawai negeri, ada yang pensiun dari pegawai karyawan swasta, ya. Yang tidak ada pensiun siapa? Penuntut ilmu dan ustadznya. Bahaya lah pensiun ini. Kalau penuntut ilmu pensiun, berarti ustadznya ngoceh dewe, ngomong dewe, renek sing ngaji. Kalau ustadznya pensiun, panjenengan rawuh, renek gurune, ini. Maka dua-duanya tidak boleh pensiun. Harus tetap semangat para jemaah. Kapan kira-kira ibu dan bapak, kapan kira-kira panjenengan tidak hadir pengajian? Kapan? Kalau sudah ada berita kematian kita, baru kita tidak hadir ngaji. Teng pundi ibu kok mboten ngaos? Loh, panjenengan mboten pirang to? Nembe kala wingi sedo. Di mana bapak yang biasa ngaji, biasanya softnya depan itu, di depan ustadznya, kok tidak pernah muncul? Beliau sudah wafat Jumat yang lalu, subhanallah. Baru kita tidak ngaji pada jemaah. Pada kesempatan pagi hari ini, tema pembahasan kita adalah kewajiban untuk kita meneladani sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman,
Bagi yang bawa catatan bisa dicatat, bagi yang menyimak mari kita simak. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 115. Allah menyatakan, "Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Mari kita simak ayat yang agung ini. Waman, dan barang siapa dan siapa saja yusyakikir rasulah, yusyakik yang menentang, tidak mau patuh ar-rasulah kepada rasul. Yang dimaksud di sini menentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesudah beliau diutus, orang tersebut tidak mau patuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, sebelum saya lanjutkan ayat ini, kalau kita patuh kepada Nabi, rugi atau menyesal? Apa? Para jamaah, rugi atau menyesal? Tidak akan rugi, akan beruntung, akan bahagia, akan selamat, akan sukses orang-orang yang tunduk patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak akan menyesal para jamaah. Tapi kalau kita tidak mau tunduk patuh kepada Nabi, itulah orang-orang yang akan rugi dan menyesal. Mohon maaf, saya tidak sedang mengkritisi siapapun. Kita ngaji itu memperbaiki diri kita masing-masing. Kalau ada dai, ustadz, kiai ngaji, sebelum penceramahnya memperbaiki jamaahnya, setidaknya penceramah itu malam hari sudah baca temanya, kemarin sudah baca materinya, dia memperbaiki dirinya sebelum orang lain. Saya beri contoh para jemaah, bahwa kalau kita patuh kepada Nabi itu tidak akan rugi. Saya ambil contoh ya, kita ambil contoh. Kalau patuh kepada Nabi itu tidak rugi. Contohnya sholat 5 waktu, rugi para jemaah? Tidak. Saya mau ajak panjenengan komunikasi supaya ada pengajian ini ada 2 arah, bukan 1 arah. Kalau kita sholat 5 waktu, apa sisi untungnya Pak? 1, siapa yang mau menyebutkan sisi untungnya sholat 5 waktu? Banyak kan? 1 apa contohnya? Melatih disiplin. Itu tanpa sadar itu, bayangkan kalau sehari kita dilatih oleh Islam disiplin 5 waktu, tidak perlu lagi seorang yang jadi ASN, jadi karyawan perusahaan swasta, kerja ke orang, tidak perlu lagi dilatih disiplin. Sudah disiplin dia, sudah disiplin sholat. Sebab apa? Sholat 5 waktu kalau terlambat 10 menit, sholatnya sampun telas mau dereng, pun telas. Allahu Akbar. Jarang sholat tuh 15 menit, jarang. Sholat subuh berapa menit Pak? Gak 1 menit ya? 7 menit dibonusi, 7 menit. Saya bonusi lagi 10 menit. Imamnya sampun sepuh, kalem. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. 10 menit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalem. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu kalau bacanya seperti saya tadi, Ustadz nih, Afnan nih, 10 menit Pak. Like kados ngeten nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Pinten 7 menit, kurang lebih gitu. Bisa ngukur kita 10 menit. Kita kalau terlambat 10 menit habis sudah salam imam. Maka kita dilatih dalam Islam apa? Disiplin. Menguntungkan atau merugikan para jemaah? Menguntungkan. Apalagi keuntungan sholat 5 waktu Pak, bersih badannya. Mau cerita Pak,
Suatu hari saya dapat cerita dari Mas Fauzi. Nanti kalau benar sampai benarkan Mas. Ini beliau santri kita, Mas Fauzi, santri Pondok Pesantren Al-Imam At-Tirmidzi, kuliah di Prodi Pendidikan Agama Islam di At-Tirmidzi semester 6 sekarang. Sudah KKN, tapi sayangnya sudah nikah. Punten saya ketipek mantu punan. Sudah nikah. Kecuali nambah, baru boleh dipek mantu lagi. Ya. Beliau cerita kepada saya, suatu hari nginap di Jogja ya, kalau tidak salah ya, di hotel, ketemu orang turis ya. Nginap di hotel, jejer turis. Setiap simpangan masuk ke kamar itu tidak betah beliau tuh. Ambune. Rata wadus, rata cewek. Rata cawi alias kepet. Nusa saya lagi omongan kula kasar. Kepet. Ini cerita nyata ini, bukan karangan saya. Saksi ini pun wonten mriki. Jadi sanatipun sahih. Karena dan ini Ali, sanatnya Ali karena langsung dari beliau saya langsung dapat cerita. Kemudian saya baca para jemaah. Saya baca di medsos. Ada seorang wanita. Wanita ini cerita kepada kita kisah masuk Islamnya para jemaah. Dia ini adalah tukang cuci pakaiannya pakaian pemain sepak bola. Jadi seragam sepak bola. Terus dia heran ketika nyuci bagian celananya sepak bola itu, yang nomor ini kok tidak ada baunya, yang lainnya kok lumayan. Jadi lumayan. Yang lainnya semua berbau pesing, Pak, berbau pipis. Yang ini tidak. Maka dia ingin tahu, saya pengen tahu pemain nomor sekian ini siapa. Singkat cerita para jamaah, dia akhirnya ditemui. Terus kemudian wanita ini tanya, Anda benar pemain dengan nomor kostum ini? Benar. Ini celana Anda? Iya. Kok tidak ada bau pada celananya katanya? Apa jawabannya? Because I am Muslim. Karena saya Muslim. Jawabannya apa? Karena saya Muslim. Luar biasa para jamaah. Seorang Muslim itu. Panjenengan nate jajari turis napa mboten? Kapan-kapan lek teng Jogja panjenengan mampir teng Borobudur napa pundi pokoke teng daerah-daerah wisata niku lho nggih, napa Parangtritis, mampir teng ya nyedeki ngoten lho. Ana turis dijak omong-omongan bahasa Inggris ngene. Hai sir apa sir? Hai sir gitu ya. Tanya gitu. How do you do? Kalau belum kenal jangan how are you? How do you do gitu ya. Belum kenal. Nanti dia jawab, good, I'm fine gitu ya. Setelah itu tanya namanya, what your name? Jawab, my name is Blackie misalnya. Misalnya jadinya begitu. Atau Frankie misalnya. Tanya para jamaah. Yakin 5-10 menit panjenengan betah, setelah itu tidak betah. Sudah jarang mandi gitu. Jarang ini bebersih, kemudian BAB tidak pakai air, pakai tisu Pak. Kira-kira ibu-ibu nyon sewu nggih, akramanallah mboten cerita sing jorok niki. Kalau BAB buang air besar pakai tisu, itu mesti ada yang kancret tidak itu? Ada yang kancret? Kancret. Lah kalau seminggu pakai tisu, BAB-nya sebanyak 7 kali. Kancretnya berapa? Nah itu. Subhanallah. Maka mengikuti Rasulullah itu tidak ada ruginya para jemaah. Kalau ada orang mengatakan, saya kalau sholat 5 waktu, maka waktu saya untuk berdagang atau berbisnis terkurangi 5 waktu. 5 kali 10, 50 menit rugi saya. Tidak para jemaah. Kalau ditinggalkan 50 menit untuk sholat, itu rezeki itu tidak akan tertukar Pak. Coba dicoba kalau tidak percaya. Dicoba. Panjenengan sholat di rumah, mboten pun dicoba gak sholat dosa. Panjenengan sholat teng griya, kali sholat teng masjid, rezekinya tidak akan tertukar. Itu lucu ya, rezeki itu masya Allah tidak bisa diprediksi pada jemaah. Kita sholat di masjid pulang, tiba-tiba di depan toko kita sudah ada yang menunggu. Jenengan kok dangu, nggih wong kula tasik wiritan, kula rantos loh, dia tidak mau pulang Pak. Subhanallah. Kalau memang sudah jatah rezekinya para jemaah yang rahmati Allah Ta'ala. Maka Allah berfirman, barang siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga yakin nggih Bapak Ibu, ibu-ibu
Sampun percados yakin? Yakin apa dereng? Tiang ingkang nentang Rasulullah niku bakale rugi. Bakare menyesal getun. Tapi orang yang mengikuti Rasulullah tunduk patuh kepada beliau akan apa? Tidak akan rugi, beruntung, sukses, selamat, bahagia. Dan sama sekali dia tidak akan menyesal selama hidupnya apabila mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya lagi sebelum saya lanjutkan ayatnya, penting ini. Bapak-bapak sekarang, regua saya tanya. Preso free child, adik-adik ngerti bahasa Inggris bukan? Free child, apa free child? Free, bebas, child anak. Keluarga-keluarga ada yang menikah tidak mau punya anak, itu loh para jamaah. Mireng nggih? Sudah dengar ini, ada komunitas free child. Jadi sudah menikah tapi dia tidak mau punya anak sampai meninggal. Ini nyata, ini kisah nyata. Terus naudzubillah min dzalik, suami istri ini cerai. Peraan itu cerai, pegatan, talak. Setelah talak, kebetulan si ibu wanitanya ini kebetulan kalau tidak salah sudah menopause, sudah apa? Tidak bisa punya putra lagi, untuk hamil lagi tidak bisa. Nopo? Nangis, Pak. Tidak punya siapa-siapa, tidak ada yang merawat dia. Terus dia tidak punya suami lagi, sedih, Pak. Loh Ustaz, kalau penjenengan bantah kula, kok mboten tumut ponakane napa dereke? Para jamaah di zaman ini, ketika masyarakat sudah semakin maju, tidak dibarengi dengan pengetahuan agama yang mapan, para jamaah. Ponakane dieloki bulike mboten purun, Pak. Saudara diikuti saudaranya juga tidak mau di zaman ini, betul nggak? Merasa disibukkan, merasa dibebani. Kalau ada buliknya ikut dia, kalau ada saudarinya ikut dia, betul tidak? Lalu sama mboten niki. Makanya banyak ibu-ibu yang ditinggal suaminya meninggal dunia kadang-kadang sendirian di rumah. Padahal kalau ada yang membawa di antara keponakannya atau anaknya dia mau kadang-kadang. Ini menunjukkan tidak mengikuti Rasulullah itu kerugian besar. Kerugian besar para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, kata Allah, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, sesudah jelas baginya petunjuk dia menentang Rasulullah, wa yattabi, bahkan justru dia mengikuti ghaira sabilil mu'minin, bukan jalannya orang-orang yang beriman. Jadi yang diikuti bukan jalannya orang beriman. Tadi lah free child, tidak mau punya anak itu apa jalannya orang beriman para jamaah? Bukan. Ibu-ibu preso alasannya mboten. Ibu-ibu punya medsos enggak? Jangan tulis kenapa mereka memilih free child. Itu diantara alasannya apa? Supaya awet muda katanya ibu-ibunya. Bohong. Ibu-ibu itu awet muda kalau sering punya anak. Loh bener. Mbah-mbah kita dulu nikah umur 14, nikah umur 13, punya anak umur 14. Itu loh umurnya rata-rata 80 tahun. Mohon maaf ini ngapunten, mboten medeni ibu-ibu. Ibu-ibu sekarang nikah umur 30, umur 40 sedo. Kok wadah niku. Ora medeni. Malah kula enggak ada tanggi ibu ini nyata ini. Boleh dicek tetangga saya lama tapi bukan tetangga sekarang ya. Kayak saya dulu tinggal di Pari, di dekat Masjid Taqwa Pari. Ikut kakek saya. Kebetulan kakek saya itu tahun 85-90 kalau tidak salah pimpinan daerah dan Kotia Kediri, Muhammadiyah Kabupaten Kediri. Waktu itu masih jadi satu Kapko dulu nggih. Bapak-bapak sepuh preso mbah kula terkenal dengan nama MC Kasimo atau Mr. Kasimo, padahal asmane Muhammad Khalil. Kasmo itu adalah buyut saya, bukan nama beliau. Nama beliau Muhammad Khalil, bapaknya namanya Aris Kasmo, disingkat MC Kasimo. Orangnya lucu, wongnya dawur kata semua londo, lucu, lek ceramah lucu mbah kula nih. Orang-orang tua tahu, suaranya ulem, ngebas, gawede ngoten wonge gawede dawur, lucu, lemu pisan. Lek kula pendekar kula, pendek mekar.
Ora dhuwur pendek tapi mekar. Lek mekare meh sami cuma gak dhuwur aku. Nggih putih mriku kados wong Londo. Itu para jamaah yang rahmati Allah taala, orang-orang yang tidak mau nun sewu ya, mengikuti orang-orang beriman itu rugi para jamaah. Kalau ikut orang-orang di luar orang yang beriman. Contohnya tadi sudah saya beri contoh, satu contoh saja, free child rugi. Bahkan maaf ini ya, maaf, ada beberapa orang di luar sana, di luar negeri, itu malah menjadi tren menikah atau disahkan pernikahannya kalau sudah sekian tahun kumpul kebu. Naudzubillah min dzalik. Makanya di daerah sana barat itu banyak nasab yang tidak jelas. Jadi anak-anak yang nasabnya tidak jelas. Kita alhamdulillah, saya kalau bertanya kepada panjenengan hari raya mesti kenal ini pamannya, ini kakeknya, ini buyutnya, kenal nasabnya jelas kaum muslimin. Karena mereka mengikuti Rasulullah SAW dan mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Allah berfirman, siapa yang menentang Rasul dan ikut jalannya orang-orang yang tidak beriman, nuwallihi ma tawalla, kami akan biarkan dia ma tawalla, di atas kesesatannya, kami biarkan dia tetap sesat, kami tidak akan berikan taufik dia untuk berbuat baik. Wa nuslihi jahannam, dan kelak kami akan masukkan neraka jahannam. Wasa'at masira, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali bagi mereka-mereka yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau mengikuti jalannya orang-orang beriman. Saya mau tanya, orang-orang beriman disebutkan dalam ayat ini, yang paling pantas dikatakan orang beriman saat ayat ini turun siapa para jemaah? Siapa orang beriman yang lebih pantas kita sebut saat ayat ini turun? Ketika ayat ini turun, umat berimannya siapa? Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat. Sehingga dari ayat ini kita tidak boleh tidak kecuali meneladani sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih mereka adalah murid-muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tahu pasti agama ini. Kita tidak tahu para jemaah. Panjenengan baca hadis ya atau baca ayat, itu semuanya sumbernya dari mana? Dari para sahabat. Ada yang penghafal Quran adik-adik yang sudah punya sanad Quran. Kalau belum punya nanti pergi ke saya tunjukkan sanad. Itu nanti ya, sanad Quran itu nanti kembalinya kepada sahabat baru kepada Rasul. Mesti melewati jalur apa? Sahabat. Kalau tidak melewati jalur sahabat, itu jalurnya Rafidhah itu. Jangan dia pakai itu. Itu jalurnya Rafidhah yang mana mereka mengarang sendiri sanad. Adapun guru-guru Al-Qur'an kita sanadnya jelas. Dari gurunya sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan adik-adik pergi ke rumah saya, nggak apa, saya tunjukkan nanti bagaimana sanad itu sampai kepada sahabat. Sanad hadis sebab itu sampai kepada sahabat, kemudian baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu para jamaah, kita wajib meneladani mereka, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ya meneladani mereka itu sesuai dengan kemampuan kita, sebatas kemampuan kita. Kita mampunya misalnya sholat berjamaah itu mampunya 3 waktu, ya kerjakan 3 waktu. Mampunya 2 waktu, kerjakan 2 waktu. Bapak-bapak dan ibu-ibu mampunya hanya hadir di pengajian akad pagi begini, yang lain belum sempat hadir, ya ini saja, istiqomah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua dalilnya, yang pertama tadi surat apa para jemaah? An-Nisa ayat 115. Yang kedua, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya para sahabat adalah amanatun lil ummah, amanah bagi umat Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Burdah radhiyallahu anhu, dari Abu Burdah, semoga Allah taala meridhai beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nujumu amanatun lis-sama, bintang-bintang yang ada di langit itu adalah amanat untuk langit.
Fa idza dhahabatin nujum, apabila bintang-bintang itu telah hilang dari langit, atas samaa matu'at, maka akan datang menemui langit apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk langit. Apa itu para jamaah? Kehancuran atau hari kiamat. Jadi kalau di langit sudah tidak terlihat lagi bintang, itu alamat akan datang apa? Kiamat. Sama dengan kalau matahari sudah terbit dari tempat tenggelamnya, yaitu dari sebelah barat, berarti kiamat. Wa ana, kata Nabi, amanatun li ashabi, dan aku menjadi amanah bagi sahabat-sahabatku. Fa idza dhahabtu, apabila aku sudah pergi atau meninggal dunia, ata ashabi ma yu'adun, maka akan datang kepada para sahabatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Ketika Nabi meninggal, apa yang terjadi para jamaah? Sesudah itu kaum muslimin berangsur-angsur mengalami keterpurukan. Setelah wafatnya Nabi SAW, kalau kita melihat sejarah atau membaca sejarah atau belajar sejarah, munculnya firqah-firqah yang menyimpang dari Islam seperti kelompok Al-Khawarij, ya, Al-Qadariyah, Asyiah, Ar-Rafidah, dan kelompok-kelompok yang lainnya, itu muncul sesudah wafatnya Rasulullah SAW. Bahkan nabi-nabi palsu itu banyak muncul sesudah wafatnya siapa? Rasulullah. Itu banyak bermunculan nabi-nabi palsu, bermunculan orang-orang yang mengaku sebagai nabinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bersabda, wa ashabi amanatun li ummati, dan para sahabatku adalah amanat bagi umat Islam, umatku. Fa idza dhahaba ashabi, apabila para sahabatku sudah pergi atau wafat, mereka sudah meninggal dunia seluruhnya, ata ummati ma yu'adun, datanglah kepada umatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Apa itu para jemaah? Perpecahan demi perpecahan. Para jemaah, ada yang baca sejarah kekhalifahan umat Islam itu terakhir mana? Kekhalifahan apa? Turki Utsmani. Turki Utsmani. Tahu tidak? Sebelum runtuhnya Turki Utsmani, kekuasaan Islam itu lebih dari sepertiga daratan dunia. Daratan ini sepertiga lebih di bawah kekhalifahan, dan negara bagiannya ini dihitung oleh ahli sejarah antara 23 sampai 30 negara bagian besar. Jadi umat Islam itu punya negara bagian. Jadi kekhalifahan itu negara besarnya, di bawahnya itu ada negara bagian, jumlahnya sampai 23 sampai 30 negara bagian, menguasai atau wilayahnya itu sampai lebih dari sepertiga wilayah bumi ini dikuasai kaum muslimin. Ini kaum muslimin diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan yang demikian luasnya, kekhalifahan. Tapi kemudian Allah cabut. Kenapa? Karena mereka mulai meninggalkan sunnah Nabi SAW dan sunnah para sahabatnya. Makanya dekade terakhir, dekade itu biasanya berapa tahun Pak? Dekade itu 10 apa 8 dekade itu? Dia mengatakan 10 ya. Dekade, satu dekade belakangan ini sebenarnya sudah bukan satu dekade. Di Indonesia ini mulai kaum muslimin peduli dengan agamanya kurang lebih mulai tahun 97 Pak. Mulai 97 itu kaum muslimin mulai ada pengajian-pengajian begini. Dulu zaman kita belum ada kajian akad pagi begini, belum ada nggih. Zaman kula tesih SD SMP dereng wonten rumiyin. Belum ada. Pengajian dulu masjid itu paling saeni pun ngaji niku setahun ping 4. Napa itu jeneng untung? Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, terus Maulid Nabi, terus halal pun 4 niki. Kuwi paling bagus sih. Lek ra teko ping 4 iki berarti ora tau ngaji. Loh tapi kan Jumatan nggih enten isine pengajian. Apa sampean nggih sari ngoten lho. Nah, wong Jumatan teko keri lho iso turu piye ta? Hah? Mbok ngopi-ngopi sik durunge Jumatan, dadi lek Jumat itu melek ngoten lho. Loh, sebenarnya nggih nur sewu, jujur niki. Makanya saya sarankan ini, masjid ini kan punya ini media nggih. Jumatan di share mawon.
Jadi di live sebelum khotib sudah dinyalakan. Jadi makanya mboten angsal pas khotib apa nama innal hamdalillah baru dinyalakan, jangan. Dinyalakan dulu. Itu nanti di-share. Ben sing sare-sare ngrungokne maneh. Loh, bener lho Pak? Jujur lho nggih. Panjenengan bibar Jumatan ditangoni, kalau wau Jumatane bahas nopo? Yakin 90% jamaah bapak-bapak jawabane kirangan. Duko, tidak tahu. Kenapa Pak? Rata-rata Pak. Lah ini rata-rata ini. Maka kualitas umat Islam ya seperti itu. Tapi begitu ada seperti ini, kajian Ahad pagi, pengajian-pengajian rutin meningkat nggih. Kualitas kita mulai apa? Meningkat, alhamdulillah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu orang yang bisa baca Quran itu kalau enggak kiai, ya badale kiai, ya ustadz, ya paling tidak imam masjid, muadzin yang bisa baca Quran. Sekarang alhamdulillah mulai banyak yang bebas dari buta huruf membaca Al-Quran. Terus mboten. Seumuran saya, kalau saat ini 48 tahun, banyak teman seangkatan saya yang tidak bisa baca Quran sampai sekarang. Sananya sewakeh rusuh baca Quran. Seumuran saya. Tapi kalau setelah saya yang umurnya sekarang 30-an rata-rata sudah bisa baca Quran. Apalagi yuswane panjenengan ini banyak yang angkatannya tidak bisa baca Al-Quran. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor al-hadi wa thalathuna wal khamsumi'ati wal alfan 2531. Ini yang kedua. Sehingga kalau yang pertama tadi apa? Kita diwajibkan untuk mengikuti jalannya para sahabat. Bagi yang mau mengikuti dia selamat. Bagi yang tidak mengikuti terancam masuk neraka jahanam, dan jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian yang kedua, sahabat adalah amanah bagi umat Islam. Yang ketiga para jamaah, sahabat adalah safwatu khalqillahi, makhluk Allah, manusia yang terpilih. Sahabat itu terpilih para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya mau tanya, yang hidup sezaman dengan Nabi itu ada Abu Lahab betul? Ada. Abu Jahal ada. Tokoh-tokoh kafir banyak. Kenapa mereka tidak menjadi sahabat Nabi? Tidak terpilih. Tidak terpilih. Sehingga yang terpilih adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita kaji. Ani bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas itu disebutkan oleh para ulama, beliau adalah ibnu ammi Rasulillah, putra dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya Abbas. Punya putra, salah satunya namanya Abdullah. Abdullah ini kemudian nantinya menjadi ulamanya sahabat. Abdullah bin Abbas ini, kalau kita melihat sejarah, dilahirkan tahun 3 sebelum hijrahnya Nabi SAW, jadi 3 SH. Ketika Nabi hijrah, Nabi usia berapa para jemaah? Ini tes sejarah ini. Usia 53 tahun. Karena beliau diutus menjadi Nabi usia berapa? 40 tahun. Di Makkah tinggal 13 tahun. Berarti ketika hijrah 40 tambah 13 berapa? 53 tahun. Ibnu Abbas ketika itu dibawa hijrah oleh bapaknya masih usia berapa? 3 tahun. Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam di tahun 11 Hijriah. Ibnu Abbas belum genap 13 tahun. Seberapa Pak? Belum genap 13 itu usia berapa? Kelas 1 SMP, kelas 7 atau kelas 8? Atau kelas 8 SMP, kelas 2 SMP. Jadi belum genap. Tapi beliau sudah khatam 2 kali Al-Quran bersama Nabi. Bukan khatam menghafal saja loh, khatam tafsirnya. Setelah hafal Quran, beliau khatam tafsir 2 kali dengan siapa? Rasulullah SAW, Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas ini dikenal di dalam sejarah Islam, beliau adalah turjumanul Quran, penafsirnya, penterjemahnya Al-Quran. Dan beliau adalah habrul ummah, ulamanya umat Islam. Bahkan sesudah Nabi meninggal, beliau ini menjadi pemimpin bagi para sahabat yang kecil-kecil dan para tabi'in. Lebih-lebih setelah sahabat-sahabat besar, sahabat-sahabat senior meninggal dunia. Ibnu Abbas ini dikenal beliau memiliki banyak hadis dari Nabi SAW.
Beliau adalah perawi hadis urutan yang ke-5 dari urutan perawi-perawi hadis yang ada. Hadisnya sejumlah 1660 hadis. Ibnu Abbas ini. Saya kenalkan dulu supaya kenal dengan Ibnu Abbas. Makanya sering disebutkan Ani bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, fi qaulillahi azza wa jalla, ketika beliau mensarah atau mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah An-Naml ayat 59. Allah berfirman, qulil hamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Wa salamun, dan kesejahteraan, keselamatan, ala ibadihi, atas hamba-hambanya Allah, alladzina istafa, yaitu orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, hamba-hamba Allah yang terpilih itu ketika ayat ini turun kira-kira siapa? Hamba-hamba Allah yang terpilih yang disebutkan dalam ayat ini. Belum ada kaum muslimin kita belum ada, Pak. Mbah-mbah kita juga belum ada. Buyut kita juga belum ada. Siapa ketika itu? Ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Ibnu Abbas mengatakan dalam tafsirnya, beliau mengatakan mereka yang dimaksud dalam ayat itu adalah ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini rawahu At-Tabari, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, menunjukkan para jamaah, jika kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih, maka teladani mereka para sahabat, karena merekalah yang sudah terpilih sebelum kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, sehingga para sahabat adalah hamba-hamba Allah yang terpilih, maka kita wajib untuk meneladani mereka. Kemudian yang keempat, disebutkan dalam surah Al-Ahqaf ayat nomor 16. Dalam surah Al-Ahqaf ayatnya nomor 16, Allah menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan para sahabat, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Ini merupakan pernyataan dari Allah langsung, firman Allah yang isinya pernyataan dari Allah bahwa para sahabat itu amalnya diterima. Kalau kita bagaimana, Pak? Kita masih berharap diterima. Pasti belum tahu kita. Dan kesalahan-kesalahan mereka sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak ayatnya. Allah berfirman, ulaikal ladzina, mereka-mereka itu orang-orang yang nataqabbalu anhum ahsana ma amilu, kami telah terima dari mereka sebaik-baik apa yang mereka perbuat, mereka amalkan. Wa natajawazu an sayyi'atihim, dan kami telah ampuni kesalahan-kesalahan mereka. Jadi kesalahan para sahabat sudah diampuni. Apalagi para jamaah ya, kalau melihat kebaikan, maka kesalahan sahabat seandainya, andaikan sahabat memiliki kesalahan, itu tidak ada apa lagi kesalahan itu. Kenapa? Karena sudah dihapuskan dengan apa? Kebaikan-kebaikannya. Tentu kita paham bahwa para ulama mengatakan apabila seorang berbuat salah atau dosa, kemudian bertobat, diampuni tidak para jamaah? Diampuni. Kalau dia berbuat baik, kebaikannya ini menghapuskan kesalahannya apa tidak? Menghapuskan. Mana dalilnya? Banyak. Di antaranya hadis Nabi SAW. Suatu hari Nabi mengatakan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dan juga sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, ittaqillaha, bertakwalah kamu kepada Allah, ya, haitsuma kun, dimanapun kamu berada. Jadi bertakwa itu di mana para jemaah? Dimanapun kamu berada. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Mari para jemaah, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten-ngapunten bapak-bapak nggih, kula tak matur dumateng panjenengan sedaya. Monggo kula ngajak dumateng diri pribadi kula piyambak, lumeberipun dumateng bapak-bapak sedaya ingkang kagungan keluarga, kagungan garwa, kagungan estri, kagungan putra wayah,
monggo kula panjenengan sami ngrekso awake dhewe, menjaga diri kita. Ya Allah, kalau kita melihat berita-berita terakhir itu, yang namanya perselingkuhan dilakukan oleh para suami ini meningkat tajam, Pak. Sehingga angka perceraian di Indonesia ini bukan turun tapi malah apa? Membengkak. Dan itu tidak dilakukan oleh orang-orang biasa. Orang-orang the high, apa the high gitu? Orang-orang yang apa? Memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat, baik yang tinggi karena hartanya, karena jabatannya, karena pangkatnya. Terus buatan kan terkuat sekarang. Ternyata orang-orang yang berpangkat itu punya apa? Naudzubillah min dzalik, simpanan. Berarti tabungan ya. Punya simpanan, Pak. Allahu Akbar. Kalau dinikahi, walhamdulillah, bukan selingkuhan, naudzubillah min dzalik, dan terkuak. Bahkan terakhir saya mendengar itu meninggal dunia di hotel karena kelebihan dosis, karena dia dengan apa? Nah itu loh, putusan sebut Pak, mesak lagi, subhanallah, isin. Bayangkan Pak, orang yang punya kedudukan, ya toh, meninggal di hotel dengan apa? Selingkuhannya, kan malu Pak itu. Bagaimana itu? Ya Allah, jangan dilakukan Bapak-bapak, jangan dilakukan, betul. Saya beri resep ya. Kalau panjenengan sudah cocok dengan istri, dipupuk terus keharmonisannya itu, sakinah mawaddah rahmah itu dipupuk terus. Jangan ngaji sarang-sarang kan tadi gitu. Kalau istri belum mau ngaji ya panjenengan minimal itu memupuk keimanannya terus supaya kita baik terus. Kalau ada bentik-bentiknya, apa itu bentik itu? Ada sedikit gangguan konslet, segera kita datang ke kiai atau ustadz untuk konsultasi, nyuwun diparingin wejangan, diberi pengarahan, atau datang ke KUA minta nasihat kepada bapak-bapak KUA. Jangan langsung keputusannya cerai, jangan. Kalau sudah tidak bisa diakurkan, pisahlah baik-baik. Ini cara Islam atau bukan? Cara Islam. Pisahlah baik-baik, kemudian saling mendoakan. Wis Bu, muga-muga sampean oleh sing luwih apik teko aku. Aku ora iso ndadekne sampean bahagia. Ya aku dongakno muga-muga aku ya oleh kowe apik. Ya padha-padha Pak, gitu. Saged mboten. Biasane sidon-idonan kok arepe ngomong ngono. Tapi kalau bisa begitu luar biasa, Pak. Para salafus saleh dahulu, para sahabat tabi'in itu begitu, Pak. Menikah baik-baik, bercerai juga baik-baik. Bisa itu, bisa. Bukan waktu Masya Allah bahagia-bahagianya Pak, upload foto, sret, Facebook, sret, WA, Instagram, mbek bojone ngelencer neng di, kuliner neng di, traveling neng di. Begitu sudah retak, ya Allah, caci maki di medsos, nggih mboten? Presa mboten panjenengan? Orang-orang terkenal sudah saling mencaci maki di medsos. Yang ini menyalahkan istrinya, yang sana menyalahkan suaminya, dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Jangan seperti itu. Kita harus, ini nasihat saya buat bapak-bapak nggih. Karena bapak-bapak itu ujiannya apa? Ujian kesuksesan. Lek duwite akeh bingung pengen rabi maneh, pengen wayu maneh. Gitu. Bingung. Gak apa-apa kalau nikah baik-baik, gak apa-apa, gak ada masalah, no problem. Itu syariat Allah, tidak boleh ditentang. Masalahnya itu harus larinya itu kepada yang duwe niku duwe yang nggak bener itu loh Pak. Itu loh. Naudzubillah min dzalik. Dan banyak kasus Pak, kalau dia menikahnya tidak baik-baik, itu rata-rata hancur rumah tangganya. Hancur rumah tangganya. Kenapa? Karena biasanya yang kedua itu dia tidak siap hidup apa adanya. Siapnya hidup bergelimang harta. Laras apa mboten Bu? Kalau bela panjenengan mboten iki? Bela nggih. Jenengan dongakne mugi-mugi kula seger waras nggih. Bela panjenengan ya wisan. Kula tak nuturi bapak-bapak, ben bapak-bapak nesu mbek aku gak diundang maneh wis ra apa-apa. Enggak apa-apa aku. Nggih. Karena saya nasihati baik, mau nikah ya baik-baik, mau cerai juga baik-baik. Agama kan begitu para jemaah. Jangan sampai Pak, apalagi punya putra ya, tidak pantas dilihat anak-anak kita saling caci maki, suami istri saling caci maki, mboten pantas itu.
Ini kalau tidak dinasihati sekarang merembet Pak, kemana-mana sekarang ini. Subhanallah. Sampai seperti itu, na'udzubillahi min dzalik. Jadi para sahabat itu adalah orang-orang yang sudah dijamin apa para jemaah? Diterima amal ibadahnya. Dan dijamin apa? Diampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu, sebagai penutup ya, tidak boleh kita mencaci maki para sahabat. Kenapa para jemaah? Karena sudah dijamin apa? Amalannya diterima, dosanya yang mau kita caci apa Pak? Oh nggak usah dosa. Sekarang kita saja kalau kita bertobat, dosa-dosa kita diampuni tidak para jemaah? Kalau kita, lawang kita saja yang tidak punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah aja ada jaminan diampuni, bagaimana dengan para sahabat radhiyallahu anhum? Sebagai penutup, saya bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani fil Mu'jamil Kabir, dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabba ashabi, barang siapa yang mencaci maki para sahabatku, fa alaihi laknatullah, maka baginya laknatnya Allah, wal malaikati, dan laknat para malaikat, wan nasi ajmain, dan laknatnya manusia seluruhnya. Oleh karena itu Rafidhah yang mencaci maki para sahabat, sampai sekarang mereka dilaknati oleh siapa? Allah, malaikat, dan apa? Semua manusia melaknati mereka. Naudzubillah min dzalik. Panjenengan kalau melihat sejarahnya Rafidhah, dari mulai pertama mereka membangkang dari Ali bin Abi Thalib, itu kan asalnya pasukannya Ali yang membangkang. Syiah itu artinya kan pasukan Ali membangkang. Karena apa? Ali dianggap berhukum dengan hukum manusia, tidak dianggap berhukum dengan hukum Allah. Ketika Ali berdamai dengan siapa? Muawiyah. Yang satu membawa Abu Musa al-Asy'ari, yang satu membawa siapa? Berjamaah untuk mendamaikan itu Amr bin As, untuk mendamaikan. Dianggap berhukum kepada manusia. Ini bukan berhukum kepada manusia, berhukum dengan hukum Allah, tapi mendatangkan hakim yang mau memutuskan. Karena Ali dan Muawiyah ketika itu tidak bisa apa? Diakurkan. Tapi singkat cerita, kedua-duanya berdamai, akur, tapi tentaranya Ali membangkang. Ketika membangkang dinasihati, sebagian mau kembali, sebagian tidak mau. Sampai sekarang laknatnya Allah ditujukan kepada mereka, dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan kalau melihat orang-orang Syiah ngesaakan kula nih. Bukan saya malah menjelek-jelekan mereka, kasihan. Kenapa? Al-Qur'annya mereka tidak mau mengakui Al-Qur'an Nabi Muhammad. Bayangkan. Bahkan mereka mengatakan Tuhannya itu Ali bin Abi Thalib. Ini Syiah yang parah. Kalau yang tidak parah mengatakan nabinya bukan Nabi Muhammad tapi Ali bin Abi Thalib. Ini yang tidak terlalu parah. Yang parah sampai mengatakan Tuhannya adalah bukan Allah tapi Ali bin Abi Thalib. Naudzubillah min dzalik. Ini akibat mencaci maki para sahabat. Maka dari itu sebagai nasihat, Nabi mensabdakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Hurairah, beliau bersabda, la tasubbu ashabi, janganlah sekali-kali kalian mencaci maki para sahabatku. Fa walladzi nafsi biyadihi, ketahuilah demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, lau anna ahadakum, seandainya sesungguhnya salah seorang di antara kalian, anfaqa, dia mengeluarkan infak, mithla Uhudin, seperti besarnya bukit Uhud yang ada di Madinah, zahaban berupa emas, ma adraka, maka infaknya sebanyak bukit Uhud, infak emas sebanyak bukit Uhud itu, ma adraka, tidak bisa menandingi atau menggapai mudda ahadihim, satu mud saja. Tahu satu mud segini loh, jadi satu cabukan, sekali cabukan dengan dua telapak tangan ini namanya satu mud. Kalau segini setengah mud. Satu mud dari infaknya salah seorang di antara mereka, wala nasifahu, dan tidak pula setengah mud. Jadi kalau sahabat infak beras atau jagung, atau misal dulu nggak ada jagung ya, infak gandum atau infak kurma satu cabukan gini atau dua cabukan begini ya. Jadi sekali ambil begini atau begini, itu tidak bisa dibandingi oleh infak kita sebesar atau sebanyak bukit Uhud, walaupun berupa emas, bukan berupa kurma, berupa emas para jemaah. Kenapa? Ada yang bisa jawab sebagai penutup Pak? Kenapa tidak bisa ditandingi? Karena setiap kali kita berinfak mereka juga dapat pahala. Jadi pahalanya mereka tidak bisa tertandingi. Dan berinfak di zaman Nabi
Berbeda dengan berinfak di zaman ini. Di zaman itu zaman sulit, Pak. Zaman ini zaman mudah, maka nilainya tentu berbeda. Di zaman yang serba mudah ini orang gampang mendapatkan harta, berbeda di zaman Nabi yang tidak ada harta kecuali sedikit. Dulu zaman Nabi kalau ingin bisa makan harus keluar negeri, Pak. Kalau sekarang kan tidak, bisa kita kerja di sekitar kita. Dahulu tidak, harus pergi ke luar negeri, ke negeri Sam, ke Yaman, supaya mereka bisa mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah 1 jam penuh kita mengkaji agama kita. Kalau nyuwun dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi bapak-bapak takmir, para ustaz ingkang dados takmir wonten Masjid Mujahidin ngletih Kandat Kediri menika tansah kaparingan kesehatan, tansah dipun reksa jagi kalian Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi hidayah lan taufik. Semanten ugi lumeberipun dumateng sedaya hadirin hadirat, bapak lan ibu, ikhwan lan akhwat, kaum muslimin lan muslimat ingkang sampun kersa karaya-raya rawuh wonten ing masjid menika, mugi-mugi semanten ugi dipun paringi kesehatan. Monggo amin. Amin. Dipun paringi penjagaan kalian Allah Subhanahu wa taala, direksa, dipun paringi hidayah lan taufik, lan mugi-mugi sedayanipun jembar rezekine, kathah putrane, sing banter kathah putrane, akeh bojone. Kaurane amin. Boten guyon nih. Kathah putrane, jembar rezekine. Apa malih? Aman negrine. Saged ngaji terus istiqomah. Apa malih sing dereng? Napa? Gampang golek napa upone sandang pangane. Amin. Masyaallah. Mugi-mugi ingatan nggih. Mugi-mugi sedayanipun dipun ijabahi kalian Allah Subhanahu wa taala. Mekaten kirang langgungipun kula nyuwun ngapunten, al-afu minkum fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah nasrum minallah wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Tak sebut kabeh niki. Nasrum minallah sinten biasane? Muhammadiyah. Pemuda napa bapak-bapak? Lek fastabiqul khairat sinten? Pemuda. Lek Naisatul Asyah napa? Kapal nggih. Ya. Nun wal qalam wal ma yasturun. Lek para kiai napa? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Niku donga sedaya niku. Lha kula sering guyon teng pundi-pundi tapi niki nyata. Alhamdulillah, kiai-kiai yang bisa baca kitab pemangku pondok pesantren itu setiap ngaji akhirnya apa? Wallahul muwaffiq, dan Allah lah yang maha memberi taufik ila aqwamit thariq, menuju jalan yang paling lurusnya. Kula alhamdulillah sampai detik ini belum mendapatkan ada kiai murtad, kiai yang betul-betul kiai loh. Karena setiap selesai ngaji berdoa demikian. Monggo kita ngaji di sudah begitu. Nasrul minallah itu berarti apa? Pertolongan semuanya dari Allah. Kita berharap pertolongannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Semuanya itu berkat apa? Taufik dari Allah, hidayah dari Allah, waridha dari Allah, wal inayah, dan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya doa. Baru yang sekarang sunnah yang lagi viral, subhanakallahumma bihamdik, ya gitu. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.